Shalom teman-teman semua. Halo, apa kabar malam hari ini? Sehat-sehat semua? Luar biasa. Malam hari ini mari kita awali persekutuan doa malam hari ini. Mungkin sedikit saran, bisa aktifkan headset, ambil ruangan yang tenang, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, mau memuji, menyembahnya. Kita mau bersama-sama bersatu hati, kita juga nanti ada berdoa bersama untuk teman-teman kita yang sedang menderita sakit, penyakit, atau pergumulan yang lain. Dan tentu juga firman malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Jani Mulyana dari Elizabeth Zakaria PSD. Mari teman-teman kita satukan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati bersama-sama melalui Zoom dan YouTube untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami Tuhan. Atas setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang pengampun Tuhan. Kami ingin bawa setiap jaringan internet, setiap teman-teman kami, keluarga kami malam hari ini. Kami ingin beri syukur kepadamu atas setiap apa yang kami alami, setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, apapun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya ingin mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, ini setiap ucapan kami Tuhan Yesus, setiap doa kami Tuhan, kami ingin bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa
Kau tunjukkan kasih setiamu, kasih setiamu. Kau menyediakan, benar Tuhan, Kau yang menyediakan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami ingin bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia. Hati kami mau mengucap syukur bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai pada saat ini, pada hari ini Tuhan, Engkau masih terus memelihara kami, Engkau memimpin di dalam kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak pernah terhenti, setiap waktu, setiap saat Engkau ada bersama dengan kami. Dalam segala keadaan Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap keluarga yang masih ada di sekitar kami, untuk teman-teman yang masih ada di sekitar kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap sakit penyakit kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk setiap pekerjaan kami Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami, persekutuan doa malam hari ini dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang boleh memberkati kami, yang boleh memberikan kami daya roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga roh kami boleh menyala-nyala kembali, bersuka cita senantiasa dalam keadaan apapun yang kami alami. Beracara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin memuji Engkau dan menyembah Engkau lebih lagi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Ya, buka kamera, sapa kan di Zoom maupun teman-teman kita di YouTube. Berikan senyum yang terbaik bagi teman-teman kita, bagi teman-teman yang masih sakit, kita berikan semangat, sukacita, berikan senyum yang terbaik supaya mereka boleh merasa dikuatkan. Amin. Dan kita mau bersorak-sorai karena kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak pernah sudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita katakan, selamanya. Yeay, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita katakan, selamanya. Haleluya. Yeay. Iya, kasih Allah tidak berkesudahan bagi hidup kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada amin? Ya, mari saya undang, saya rindu untuk teman-teman boleh membagikan kesaksian
kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, satu kesaksian saja di dalam kehidupan kita yang bisa menguatkan daripada kita yang berkumpul di tempat ini. Mari teman-teman, ada yang ingin bersaksi? Silakan di-unmute. Raise hand boleh, langsung unmute boleh. Ya, Saya Hen. ya, puji Tuhan. Boleh di spotlight. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Semoga kasih Tuhan, perlindungan Tuhan selalu melingkupi kita semua hingga saat ini dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya malam hari ini hanya mau memberikan sharing iman bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup saya di saat setiap pergumulan. Terlebih-lebih pergumulan yang baru terjadi 3 minggu yang lalu. Saya dikejutkan oleh satu berita pada hari Selasa bahwa menantu saya positif COVID. Saya lemes karena pasti anak saya akan positif. Bapak Ibu yang terkasih, semua daripada kita pasti ingin terhindar dari COVID ini, ingin selalu mohon perlindungan Tuhan. Itu pun yang saya selalukan bawa dalam doa saya setiap malam. Tuhan tolong jauhkan virus corona ini di dalam keluarga saya, teman-teman, saudara, semuanya. Tapi semua boleh terjadi, saya alami. Hari Rabunya anak saya PCR dinyatakan positif juga. Saat itu saya lemes Bapak Ibu. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya jauh. Kita semua tahu kalau pasien positif corona, kita tidak bisa datang, kita nggak bisa melihat kondisinya. Saya hanya bisa pantau pakai telepon. Tapi saat itu saya berusaha tenang. Saya langsung berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan? Tuhan baik. Puji Tuhan, ada kakak ipar kakak dari suami saya yang pernah positif juga berapa bulan yang lalu dan isoman. Dia juga seorang dokter. Lalu ada dokter di Jakarta. Langsung kita semua bergerak bagaimana kondisinya, kita pantau. Pada hari Rabu, kondisi anak saya tidak mengkhawatirkan. Menantu saya yang batuk terus nggak pernah berhenti. Hari Kamis, anak saya masih bisa ke dokter khusus, ke rumah sakit khusus untuk pasien COVID, untuk memeriksa kondisi mereka. Setelah itu, besoknya hari Jumat, anak saya panas tinggi sekali, hampir 40. Saya sudah nggak tahu lagi. Saya bingung, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, tolong jangan sampai anak saya drop terus, karena perkembangannya setiap hari naik turun, dan panasnya itu mendekati 40 terus. Sampai di telepon dia bilang, Mama saya lemes sekali. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan saya mohon dukungan doa dari teman-teman. Karena anak saya benar-benar kondisinya drop sekali dan dia lemes sampai dia mau ngambil makanan saja sampai merangkak, nggak bisa. Saya bingung, saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa menolong. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau malam saya berdoa, saya hanya bisa bersujud di hadapan Tuhan. Saya minta Tuhan tolong Tuhan anak saya dan menantu saya. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya butuh setetes darah anak domba untuk menyembuhkan anak saya, menguatkan, memulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, tiada apapun yang bisa kita lakukan hanya kepada Tuhan. Saya hanya bisa benar-benar bersujud di bawah kaki Tuhan. Saya minta pertolongannya. Secara manusia, kita melakukan secara medis, obat-obatan, vitamin, makanan yang bergizi.
Saya antar ke Jakarta, saya cuma bisa gantung di pagar. Papanya juga berusaha cari obat karena obat susah sekali. Benar-benar kita putar berapa apotik. Aduh Tuhan, benar-benar. Tapi saya percaya Tuhan akan buka jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Jadi kita mendapatkan obat semuanya dan dipantau. Berapa hari masih terus turun naik. Sampai anak saya yang kecil bilang, Mama gak bisa, Cici harus dibawa ke rumah sakit. Mama mau ada apa-apa dengan Cici. Saya sudah tambah stres Bapak Ibu yang terkasih. Tapi Bapak Ibu, Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menguatkan saya. Jangan khawatir anakku, aku menyertai engkau. Itu yang saya pegang selalu di dalam hidup saya. Setiap malam saya benar-benar hanya berlutut bersujud, memohon dengan urayan air mata, saya memohon kepada Tuhan agar anak saya dipulihkan. Agak lama Bapak Ibu memang prosesnya. Sampai sekarang sudah 3 minggu pun anak saya masih positif bersama menantu saya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan kondisinya seperti semula. Bapak Ibu yang terkasih, dukungan doa dari teman-teman, doa kepada Tuhan, penyerahan secara total, tidak akan pernah sia-sia. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika saat ini mengalami pergumulan, Bapak Ibu bisa menghubungi tim doa kami juga. Kita akan semua dukung dalam doa. Karena hanya di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada penyembuhan, ada pemulihan. Karena Tuhan kasih-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Itu saja sharing kita, jangan pernah berhenti berharap padanya. Karena kasih Tuhan yang selalu menyertai, melingkupi kita. Terima kasih Henry untuk kesempatannya. Mari kita sama-sama dukung teman kita yang sedang dalam sakit ataupun pergumulan yang lain. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Terima kasih Cik Carol untuk sharing yang menguatkan kami. Sungguh di dalam pergumulan yang Cik Carol alami, sungguh tidak dapat dibayangkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, hal yang manusiawi. Kami juga turut merasakan, kita sebagai tim turut merasakan. Oleh karena itu kita bantu doa dalam tim juga. Bukan hanya Cik Carol, tapi juga teman-teman yang lain yang sudah titip doa kepada kita. Kita setiap minggu kita berdoakan. Memang masing-masing dari kita memiliki setiap pergumulan. Apapun itu pergumulannya, yang mungkin akhir-akhir ini melanda adalah COVID-19, yang gejalanya tiap orang berbeda-beda. Ada yang parah, ada yang mungkin OTG atau apapun. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita mohon, biarkan Roh Kudus sendiri yang boleh menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan fisik, namun terlebih adalah menyembuhkan mental, jiwa, dan roh kita. Supaya dalam keadaan apapun, fisik kita dihajar oleh segala virus, namun hati kita boleh tetap bersukacita. Dan yang paling penting adalah tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Seandainya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ambil, kita boleh pergi dengan iman yang tetap sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus kita. Mari malam hari ini kita ingin bersatu hati, kita ingin mohon bahwa setiap keluargamu, keluarga kita, teman-teman kita, apapun ataupun diri kita saat ini mengalami masalah apapun, sakit, penyakit apapun, taruh di hadapan kaki Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus malam hari ini kita undang, boleh berhembus, boleh melingkupi hati dan pikiran kita, membuat damai hati kita, pikiran kita. Terima kasih Yesus. Kami ingin undang Allah Roh Kudus boleh hadir malam hari ini Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus
di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ini anak-anak-Mu Tuhan, hembus dengan iman yang sama. Kami ingin undang Engkau Tuhan masuk dalam hati kami. Biarkan Engkau yang boleh memberikan damai di hati kami. Terima kasih Yesus. Berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat kami. Dicurahkan di tempat kami Tuhan. Dicurahkan di tempat kami. Haleluya. 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 Yesus, 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 Yesus. Ya lama
Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu. Kau boleh memberikan damai di hati kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk Engkau jamah kembali melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Jani Mulyana sebagai anak-Mu malam hari ini yang boleh menyampaikan firman. Biarkan apa yang boleh keluar melalui mulut Ibu Jani boleh berasal dari Engkau. Urapi dia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semua, selamat malam. Apa kabar? Luar Puji Tuhan biasa. ya, kalau kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Malam hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah judulnya Dikhianati Tapi Menang. Ya. Nah, tentunya kita yang hadir di sini rata-rata pasti pernah merasa dikhianati, ya, baik itu oleh sahabat kita, orang terdekat kita, orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi, ya. Kira-kira pada saat kita mengalami pengkhianatan, apa yang kita rasakan? Pastinya kita merasakan kekecewaan, ya. Terus ada juga rasa sakit hati. Kita merasa tidak menyangka, kok bisa ya? Kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa ya dia melakukan ini kepada saya? Pasti berbagai macam pertanyaan merasuki pikiran kita, ya, mengganggu pikiran kita. Sehingga kadang khususnya bagi wanita ya, kita akan sering sulit tidur gitu ya. Nah, menurut survei, memang manusia paling tidak suka bila dikhianati, ya, baik mau orang yang terdekat maupun orang yang kita kasihi, ya. Karena biasanya kalau manusia sudah terluka akibat pengkhianatan, maka biasanya yang timbul adalah luka yang mendalam, bahkan cenderung sulit mengampuni, ya. Nah, dalam perikop kitab suci yang akan dibahas malam ini, kita akan sama-sama belajar pengalaman Yosua dan bangsa Israel yang diambil dari kitab Yosua bab 7 ayat 1 sampai dengan 26, di mana dikisahkan tentang bagaimana Yosua mengalami kegagalan saat bangsa Israel bertempur menaklukkan kota Ai. Ya, hal ini disebabkan karena seorang Israel yang bernama Akan beserta keluarganya yang ternyata berkhianat terhadap kelompoknya. Ya, nah di sini kita belajar ya di slide yang selanjutnya bagaimana kita ketahui bersama Yosua adalah salah satu pemimpin bangsa Israel. Ya, pada waktu itu Tuhan mempercayakan kemenangan yang besar terhadap Yosua, di mana Tuhan menyertai Yosua dan menolong Yosua dan bangsa Israel untuk mengalahkan orang Yeriko. Ya, kita kenal pada saat kita masih anak-anak, ada kisah di mana bangsa Israel berkeliling, ya, tembok Yeriko lalu runtuh. Ya. Nah, kemenangan ini boleh terjadi karena Yosua datang dan bersembah sujud di hadapan Tuhan sebelum dia maju berperang. Sehingga ada penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Setelah menang beberapa saat, kalau Bapak Ibu lihat di sini Yeriko, ya, di atasnya adalah kota Ai, ya. Jadi setelah menang atas Yeriko, Yosua dan bangsa Israel juga ingin menaklukkan kota Ai, ya. Ai itu adalah kota yang jauh lebih kecil daripada Yeriko, ya. Namun, ya, sayangnya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Yosua dibuat tidak mampu mengalahkan Ai. Sehingga akibatnya Yosua merasa sangat terpukul atas kegagalannya.
ia menangis di hadapan Tuhan, ia menjadi kecewa terhadap Tuhan, dia juga marah terhadap Tuhan. Lalu lebih lanjut, Yosua merasa sangat terkejut dengan kenyataan kenapa bisa gagal, kenapa tidak bisa berhasil seperti waktu di Yeriko. Ya. Jadi yang ada dalam pikiran Yosua saat itu, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Dan kenapa Allah kok nggak ada berbuat sesuatu untuk bangsa Israel bisa menang, menaklukkan kota Ai gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan menjawab keluh kesah Yosua itu. Tuhan bilang gini, ada seorang di bangsa Israel yang telah mengkhianatimu. Tuhan melarang bangsa Israel menyentuh dan mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Tapi orang tersebut melanggarnya. Orang itu bernama Akan. Ya. Jadi Akan telah mengkhianati kelompoknya dan mengambil barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan untuk dirinya sendiri. Ya. Dan akibat perbuatannya itu, akibat keegoisannya, bangsa Israel kalah dalam pertempuran menaklukkan Ai. Ya, di sini kita juga sering kali melihat ya, banyak orang yang sering kali melakukan hal-hal yang di luar batas yang telah disetujui bersama. Ya, seperti Akan, sudah tahu tidak boleh mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan, tapi dia mengambil untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Di sini terlihat bahwa ada keegoisan, ada ambisi, ada rakus akan kuasa, akan tahta, akan harta, karena ingin menyenangkan diri sendiri. Padahal dia lupa akibatnya yang harus ditanggung bukan dia sendiri, tapi juga seluruh kelompok orang Israel yang ada bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi kadang kita juga suka lupa seperti Akan, bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan, baik itu buruk, itu akan berdampak banget bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita juga belajar bahwa jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang terutama merugikan orang lain, karena akibatnya akan sangat menyusahkan dan membuat orang lain terluka. Ya. Nah, hal inilah yang dilupakan oleh Akan pada saat dia melakukan pengambilan barang-barang yang sudah dilarang oleh Tuhan. Di sini ya, kita lihat Yosua juga berpikir bahwa kegagalan yang dirasakan oleh bangsa Israel itu adalah karena kesalahan Tuhan, kesalahan orang-orang yang lain gitu. Yosua marah terhadap Tuhan. Yosua lupa kalau ada orang di sekitar dia yang melakukannya. Yosua juga lupa karena apa yang telah dia lakukan sampai Tuhan membuat dia tidak berhasil gitu ya. Nah, di sini kita juga harus belajar ya. Di slide yang berikutnya, di sini dikatakan ya bahwa kadang-kadang kita tuh seperti Yosua, mudah sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan kita berani menyalahkan Tuhan atas kejadian yang tidak enak dalam hidup kita. Ya. Jadi kita seringkali gampang mencari kambing hitam. Gara-gara dia saya begini, gara-gara hal ini saya jadi begini, gara-gara Tuhan tidak menolong saya mengalami hal seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita harus belajar gitu, bahwa jangan kita berbuat lagi menyalahkan keadaan di sekeliling kita, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita harus introspeksi diri kita dulu gitu. Apa yang salah dengan diri kita sehingga orang di sekitar kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan orang lain gitu ya. Dan di sini kita mau belajar malam ini bersama-sama bahwa pengkhianatan memang tidak enak, ya. Tapi bagi orang percaya, pengkhianatan harus disikapi dengan sikap bagaimana bersama Tuhan
pada akhirnya saya harus mampu menghadapi dan menang atas suatu pengkhianatan atau atas peristiwa sekalipun yang terburuk dalam hidup saya yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua pada malam hari ini. Ya. Yang pertama, yang pasti, ya, kalau kita mengalami pengkhianatan, maka pengkhianatan itu pasti selalu datang tidak terduga. Ya. Entah waktunya kapan, pelakunya siapa, alasannya apa, pasti kita tidak ada yang menduga. Tiba-tiba kita langsung dihadapkan pada suatu pengkhianatan. Ya, jadi nggak ada yang bisa memprediksi waktunya kapan. Kita juga nggak bisa nebak. Ternyata orang yang selama ini kita percaya, dia bisa melakukan pengkhianatan terhadap kita, menusuk kita dari belakang. Ya, sehingga hal ini kadang-kadang menimbulkan kesedihan yang mendalam, sakit hati, kecewa, dendam, bahkan hingga kita sulit mengampuni. Ya. Lalu kira-kira apa sih alasan orang mengkhianati kita gitu ya? Biasanya ya seperti yang tadi kita pelajari dari karakter Akan, ya, orang yang mengkhianati kita itu karena dia adalah orang yang munafik ya. Biasa di depan ngomongnya baik, di depan kita, di belakang kita ngomongnya lain. Ya. Terus dia juga menyalahgunakan kepercayaan kita. Ya. Terus dia juga suka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan dia secara pribadi. Ya. Jadi dia tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan dampaknya atau efeknya bagi orang lain, dia hanya memikirkan saya, dan saya. Ya. Nah, namun ada juga satu hal yang harus kita koreksi. Ya. Di sini dalam Yosua 7 ayat 2, ya, dikatakan bahwa Yosua mengirim para pengintai ke Ai. Ya. Yosua mendapatkan ide untuk mengirim beberapa orang mengintai kota Ai, ya, karena pada waktu menyerbu kota Yeriko, Allah memberikan ilham itu kepada Yosua. Allah memberi petunjuk untuk mengirim para pengintai dulu sebelum menyerbu kota Yeriko. Nah, ternyata dalam peperangan menghadapi Yeriko, ya, sebenarnya sebelum berperang, Yosua tuh udah datang bersujud kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah dia datang bersujud mohon penyertaan Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya Yosua memulai segala sesuatunya dengan roh yang dipimpin oleh Allah. Tapi sayangnya, ya, seperti kebanyakan kita, kalau kita sudah berhasil, kita lupa datang kepada Tuhan. Ya. Sama hal ini pun dialami oleh Yosua. Yosua sewaktu menyerang Ai, dia teringat akan kemenangan yang dia peroleh, bagaimana caranya, dia langsung tanpa datang bersujud kepada Allah, dia langsung kirim orang, dia langsung berdasarkan pengalaman dia sebelumnya memperoleh kemenangan, dia kirim orang untuk mengintai Ai. Artinya apa? Yosua mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Akibatnya, Yosua membuka celah bagi iblis untuk menyerangnya melalui siapa? Melalui Akan. Ya. Akan yang mengkhianati Yosua dan bangsa Israel. Ya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Ternyata Tuhan tidak berkenan. Nah, di sini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita sudah mulai dengan roh, janganlah kita akhiri dengan daging. Karena itu akan membuat Tuhan kecewa. Itu akan membuat Tuhan tidak lagi suka dengan kita dan tidak ada lagi penyertaan roh Tuhan yang mendampingi kita dalam melakukan sesuatu. Ya. Sebagaimana dalam Galatia 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Jadi mari teman-teman, jangan kita sudah bagus, mulai dengan roh, karena kita lalu berhasil, kita lupa, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita menghalalkan segala cara sendiri, lalu kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena
rasa kekuatan kita, tapi sesungguhnya roh Tuhan dan kekuatan Tuhanlah yang membuat kita berhasil, karena Dia yang menyertai kita, yang membuat kita berhasil. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya, ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang mengalami pengkhianatan berkali-kali. Ya, kalau teman-teman ingat tentang Yusuf, ya, dia dikhianati pertama kali oleh saudara-saudaranya sendiri pada saat mereka menjual Yusuf ke para pedagang Midian, ya, yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjadikan Yusuf seorang budak. Ya. Padahal Yusuf pada waktu itu cuma disuruh ayahnya melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba dan kambing. Sama seperti yang tadi dikatakan, pengkhianatan tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu dilakukan oleh siapa, tidak tahu dilakukan dengan maksud alasan apa. Ya, Yusuf juga datang dengan tanpa pikiran yang macam-macam, tanpa punya pikiran buruk terhadap saudaranya sendiri. Tiba-tiba saudaranya mengkhianati Yusuf. Yusuf dijual dan dijadikan budak. Ya, tapi luar biasa penyertaan Allah. Ya, Yusuf tetap beriman, Allah menyertai, dan Yusuf cuma sebentar langsung dibeli oleh Potifar. Dia menjadi seorang kesayangan Potifar. Lalu Yusuf bekerja menjadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar. Karena kepala rumah tangga, otomatis Yusuf dekat dengan istrinya Potifar. Ya. Nah, istri Potifar rupanya menyukai Yusuf, sehingga dia menggoda Yusuf. Sayangnya, ya, hal itu tidak ditanggapi oleh Yusuf. Akibatnya kembali lagi Yusuf mengalami pengkhianatan, ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Potifar, di mana Yusuf dituduh melakukan hal yang tidak baik, sehingga ia dipenjara. Ya. Jadi di sini kita lihat, ya, bahwa dari zaman dahulu pengkhianatan itu sudah ada. Lalu tokoh lain yang sangat luar biasa yaitu Raja Daud. Ya. Daud mengalami pengkhianatan oleh anaknya sendiri. Bayangkan, oleh anaknya sendiri. Anaknya yang ketiga yang bernama Absalom yang mencoba merebut tahta Daud. Ya, karena Absalom juga ingin menjadi raja seperti Daud ayahnya. Ya, di sini terlihat bahwa pengkhianatan terjadi oleh saudara, oleh orang yang kita percaya, oleh bahkan anak kita sendiri, ya, yang tanpa kita ketahui, bahkan anak yang kita asuh dari kecil, ya. Di sini kita lihat. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru ini adalah tokoh yang luar biasa, ya, yang setiap tahun kita peringati wafatnya melalui Jumat Agung, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Yesus dikhianati oleh Yudas, ya. Muridnya sendiri, bukan oleh ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi. Di sini Tuhan mau buka mata kita bahwa sebenarnya pengkhianatan itu terjadi, dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa dalam satu pelayanan, satu komunitas, satu perusahaan, ya, bahkan dalam keluarga sendiri. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita evaluasi adalah, haruskah kita protes sama Tuhan, berteriak sama Tuhan bila kita menghadapi pengkhianatan? Ya. Sebagai orang percaya, ya, kita sebaiknya kita imani bahwa melalui pengkhianatan Allah sedang mendidik dan mendewasakan iman kita untuk selalu bergantung kepadanya. Ya. Jangan fokus pada sakit hati akibat pengkhianatan. Ya. Jangan fokus pada siapa pelakunya, tetapi tetap syukuri dan imani bahwa melalui pengkhianatan ini ada peristiwa lebih mulia yang Tuhan telah sediakan buat kita. Sebagaimana Yusuf, dia dibuang oleh saudaranya, dia dipenjara, tapi Tuhan ubahkan Yusuf karena Tuhan menyertai Yusuf. Roh Tuhan ada pada Yusuf. Yusuf yang semula budak, yang dibuang, yang dipenjara, dijadikan orang kepercayaan Firaun. Bahkan Yusuf menjadi orang kedua yang sangat disegani oleh rakyat Mesir. Ya, jadi kalau Allah yang menyertai,
maka tidak ada satupun juga yang dapat menurunkan kita, menjatuhkan kita, karena roh Allah ada pada kita, berpihak pada kita. Ya, nah di sini kita mau belajar bersyukur ya. Kalau kita ingat Yudas yang mengkhianati Yesus, pasti kita akan mencemooh Yudas. Kita pasti akan mengata-ngatai Yudas, dasar pengkhianat, dasar, dan tidak punya hati sebagainya. Tapi mari kita belajar ya, bersyukur melihat dari sisi positif pengkhianatan Yudas. Apa sisi positifnya? Kita harus ingat, tanpa Yudas tidak ada salib Yesus. Tanpa salib Yesus tidak ada keselamatan bagi kita, bagi saya maupun bagi teman-teman. Ya, jadi kita harus bersyukur. Ternyata memang Allah sudah merancangkan suatu pengkhianatan melalui Yudas supaya penyaliban Yesus dapat tetap terjadi, keselamatan umat manusia tetap dapat dirasakan, dialami ya oleh saya, oleh teman-teman, oleh semua orang ya. Nah, di sini kita harus belajar berpikir sisi positifnya. Jadi jangan fokus pada hal-hal negatifnya aja. Ternyata di setiap peristiwa kehidupan kita pasti selalu Tuhan taruh sisi positifnya dan sisi negatifnya. Tergantung dari kita sekarang. Kita mau fokus kepada yang negatif atau yang positif ya. Nah, selanjutnya yang kedua, pengkhianatan pasti mendatangkan kecewa, sedih, dan sakit hati ya. Nah, tanpa Yudas yang mengkhianati Yesus, maka dijamin tidak ada seorang pun yang berani menangkap Tuhan Yesus ya. Iblis ternyata berhasil merasuki pikiran Yudas sehingga dia nekat mengkhianati sahabatnya, gurunya juga yang sehari-hari bersama dia gitu ya. Nah, di zaman sekarang hati-hati, iblis juga suka sekali melancarkan serangan-serangan kepada kita ya, terutama terhadap keluarga dan anak-anak muda ya. Mereka selalu disering dengan suatu pengkhianatan. Kenapa? Karena biasanya pengkhianatan menyebabkan sakit hati satu sama lain, ya. Sehingga pasti ada rasa tawar hati. Ngelihat dia, aduh udah nggak ada rasa. Lihat dia, aduh udah sebel. Lihat dia, aduh udah nggak kepengen lagi ngelihat muka dia. Ya. Istri sakit hati, tawar hati terhadap suami. Demikian sebaliknya. Demikian juga orang tua terhadap anak. Anak sakit hati pada orang tua juga sakit hati terhadap anak ya. Akhirnya ini nggak berakhir-akhir ya, terus ada dalam lingkaran itu. Nah, kalau hal ini terjadi, maka sekali lagi kita harus berpikir satu hal yang positif, bukan fokus pada negatifnya. Artinya apa? Allah sedang mengikis hati setiap daripada kita. Supaya apa? Supaya kita dikikis hatinya, sehingga roh Allah boleh masuk dalam hati kita, menguasai hati kita sepenuhnya, sehingga lama-kelamaan roh daging itu lama-lama terkikis, dan akhirnya tidak lagi menguasai hati kita. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, jadi Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati kita, dan Allah akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Allah sebagai gantinya akan memberikan kepada kita hati yang taat. Ya. Nah, yang penting untuk diingat adalah ya, pada saat kita dikhianati, kita boleh sedih. Karena apa? Karena kita punya emosi, kita punya perasaan. Ya. Menangis juga nggak dilarang, tapi jangan berlarut-larut, lalu baperan. Ya. Baperan nggak boleh. Yang boleh, yang benar adalah untuk dalam pengkhianatan, baper adalah bahan perenungan iman. Jadi baperan tidak boleh, baper dengan singkatan bahan perenungan iman
boleh kita lakukan. Kita boleh renungkan kenapa pengkhianatan ini terjadi, apa maksud Tuhan di balik ini semua untuk saya, ya. Nah, itu boleh, ya. Terus kita kadang cenderung sedih lalu merasa menderita, ya. Sekarang kita boleh katakan bahwa sebenarnya penderitaan itu pilihan, ya. Kita tergantung kita mau milih tetap menderita atau kita mau move on, kita mau langsung move on dan tidak lagi memikirkan fokus kepada hal-hal dan akibat-akibat negatif yang kita terima akibat pengkhianatan itu, gitu ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, kalau kita sudah mulai dengan roh, sebelum pengkhianatan terjadi, kita hidupnya misalnya dekat dengan Allah, kita setiap hari selalu baca firman, merenungkan firman Tuhan. Jangan karena pengkhianatan yang kita terima, lalu kita menjauh dan menyalahkan Allah. Ya, sebaliknya, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena seperti yang tadi dikatakan dalam Galatia 3 ayat 3, bahwa kalau kita sudah mulai roh, tetaplah kita harus berada di dalam roh, terlepas apapun masalah yang kita hadapi. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita melakukan hal-hal yang bodoh, kita mulai dengan roh, lalu kita mengakhirinya dengan daging. Ya. Terus yang selanjutnya, ya, yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil adalah di balik pengkhianatan pasti ada pelajaran berharga yang sedang Allah ajarkan untuk kita. Apa? Satu, kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil. Karena seperti Yusuf yang disertai oleh roh Tuhan, maka dia berhasil. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan berhasil. Mungkin berhasil kelihatannya sementara, tapi pasti Tuhan akan buat jatuh lagi dan tidak berhasil, dan kita mengalami kegagalan. Ya, karena itu, kalau kita berdoa, maka kita harus mohon selalu Allah menyertai kita agar roh kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Ya. Yang kedua adalah jangan pernah kita merasa sakit hati, ya, karena Allah pasti mau mendidik kita, mendewasakan iman kita. Karena melalui pengkhianatan ini pasti Tuhan punya rencana untuk kita. Rencana apa? Yaitu rencana menjadi manusia yang lebih tangguh dan dewasa secara iman. Ya, nah kalau teman-teman tahu proses bagaimana sepotong daging menjadi steak, ya pasti itu kan daging itu pertama-tama dipukul-pukul, ya, terus diremes-remes, terus dibolak-balik, dibanting-banting gitu ya. Nah itu pasti kalau saya jadi daging saya udah teriak, ya, karena diproses jadi begitu tidak enak, ya, dipukul-pukul supaya empuk, terus diremes-remes, ya, dengan dikasih campuran apa, diremes-remes, terus udah gitu belum lagi dipanggang, ya, supaya menjadi daging yang enak untuk disajikan. Itu adalah suatu proses. Nah sama, ya, melalui pengkhianatan kita seperti daging yang mentah, kita diproses oleh Tuhan supaya kita menjadi beef steak yang enak. Pada saat disajikan, beef steak itu bisa menjadi berkat buat orang yang makan. Sama, hidup kita juga diproses melalui pengkhianatan supaya apa? Supaya pada saat kita menjadi dewasa imannya, menjadi manusia yang tangguh menghadapi berbagai tantangan, maka hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita bisa menjadi suatu anugerah yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kirimkan untuk kita tolong, untuk kita bantu, ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah sekali-sekali kita merasa gini, anak Tuhan pasti semua kebal terhadap pengkhianatan, ya. Jangan kita pernah sekali-sekali berpikir gitu, ya. Karena dari kitab yang lama tadi, perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita melihat begitu banyak pengkhianatan yang kisah dalam kitab suci ceritakan kepada kita, ya. Tapi yang sebenarnya kita harus ingat terutama adalah bagaimana kita bisa menang dalam sebuah pengkhianatan dan menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, ya. Jadi
Seperti itu. Yang keempat adalah Allah selalu ya membalas orang-orang yang berkhianat, dan pembalasan itu sepenuhnya adalah hak Allah. Jadi kita nggak usah pusing orang itu mau kita apain, mau kita balas bagaimana, nggak usah. Yang penting kita tetap fokus kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita melalui peristiwa pengkhianatan yang kita alami. Ya, jadi sebagaimana dalam Roma 12 ayat 19 berkata bahwa pembalasan adalah hak Allah. Allah lah yang nanti akan membalas sesuai sikap kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan masing-masing. Ya. Nah, di sini tadi kita udah belajar ya bahwa pengkhianatan itu datangnya tiba-tiba, tidak tahu kapan, pasti menimbulkan rasa sakit hati. Ya, terus itu yang ketiga kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui pengkhianatan, dan yang keempat jangan membalaskan pengkhianatan dengan kejahatan lagi, karena sepenuhnya itu adalah hak Allah pembalasan. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menang dari pengkhianatan? Ya, sebagaimana Yosua ya dalam Yosua 7 ayat 6, cuma di sini ayatnya tidak saya tampilkan ya. Yosua datang kepada Tuhan ya, dia mengoyakkan bajunya ya, dia jubahnya, lalu dia sujud dengan muka sampai ke tanah ya, terus dia juga menaburkan debu di atas kepalanya ya. Mengoyakkan jubah itu artinya melepas seluruh kemunafikan kita, topeng-topeng kita, menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan semua dosa dan kebiasaan kita yang tidak disukai oleh Tuhan ya, termasuk luka hati kita, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kita koyak semua di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar telanjang di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa masuk rohnya ke dalam hati kita, bersihkan hati kita, dan memampukan kita melepaskan pengampunan. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin melepaskan pengampunan terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita, apalagi mengkhianati. Tapi berkat pertolongan Tuhan, kalau kita minta terus-menerus setiap hari, pasti Tuhan akan berikan. Ya. Saya udah alami ini sendiri gitu ya. Saya mengalami begitu banyak pengkhianatan gitu ya. Salah satunya di kantor gitu ya. Ada anak buah saya yang sangat mengincar posisi saya waktu saya masih bekerja. Sampai saya waktu itu cuti hamil, dia hadap ke presidir, dia katakan bahwa dia ingin sekali bisa dapat posisi saya gitu. Kalau perlu saya nggak usah kerja di perusahaan itu. Jadi dia yang gantikan, dia yang ambil alih gitu. Dan itu saya kaget banget gitu. Karena semua seorang sekantor tuh ngomong lapor ke saya gitu. Nah, itu pertama. Ternyata itu tidak berhasil. Pada waktu anak saya yang ketiga harus di ICU karena di NICU waktu lahir tuh ada masalah antara tenggorokan dan kerongkongannya. Orang itu mencoba lagi menghadap ke presidir gitu. Dia bilang katanya Bu Yani sudah tidak bisa konsen karena dia urus anaknya tiap hari ke rumah sakit, harus tunggu anaknya, jadi kerjaan tidak konsen. Tapi Tuhan tidak pernah buat berhasil. Karena apa? Karena Tuhan tahu gitu loh, apa yang sesungguhnya ada dalam hati dia dan saya gitu. Jadi Tuhan punya belas kasih kepada saya. Saya waktu itu 2,5 bulan di rumah sakit karena anak saya bayi lahir punya masalah antara tenggorokan dan kerongkongan ada lubang. Akhirnya anak saya meninggal. Jadi Tuhan tahu. Saya waktu itu hanya bilang, Tuhan Engkau yang tahu semuanya. Engkau tahu bagaimana isi kedalaman hati saya mau lepaskan pengampunan bagi orang itu, dan selebihnya Tuhan Engkau yang beracara sepenuhnya atas hidup saya dan hidup orang itu. Jadi saya nggak mau pusing, saya hanya mau fokus kepada anak saya, dan tiap malam kami terus berdoa untuk anak saya gitu ya. Selebihnya pekerjaan saya tidak mau hirau, saya bilang kalau memang rencana Tuhan, Tuhan ambil pekerjaan saya melalui orang itu, saya pasrah gitu ya. Jadi kita tidak usah ngotot, karena kalau memang dari Tuhan itu milik kita, Tuhan akan jaga luar biasa gitu ya. Jadi 2 kali dia coba, 2 kali juga Tuhan buat tidak berhasil.
Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mengalami sakit hati karena pengkhianatan, mari kita belajar lepaskan pengampunan. Jangan kita simpan rasa sakit hati kita, karena artinya kita juga ambil dosa orang itu gitu. Mari kita lepaskan pengampunan supaya apa? Supaya berkat damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hati kita gitu ya. Jadi seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaknya kita memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Tuhan manggil kita bukan tujuannya balas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan rindu kita justru melepaskan pengampunan supaya apa? Berkat damai sejahtera Tuhan boleh datang kepada kita, tinggal dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita menghalangi berkat damai sejahtera Tuhan itu datang menghampiri hidup kita dengan tidak mau mengampuni dan berserah kepada penyertaan pimpinan Roh Tuhan. Ya. Yang kedua, dengar dan percaya serta tetap bersyukur. Ya, jadi kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, ya, bahwa Dia pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, saya dan teman-teman mengasihi Tuhan. Karena itu pasti Tuhan datangkan yang baik-baik untuk kita, anak-anaknya. Ya, selama kita hidup benar, kudus dan tulus di hadapannya. Ya, jadi kalau kita dengar suara Tuhan, ya, kita menerima Roh Tuhan, kita pasti kuat, kita pasti teguh. Ya, pengkhianatan datang, kita sakit, benar sakit, karena kita manusia, nggak mungkin kita nggak ada rasa. Kalau kita nggak ada rasa, kita robot. Kalau kita dikhianati pasti ada sakit, tapi jangan, sekali lagi seperti yang tadi dikatakan, jangan fokus pada sakit hati itu, tapi fokuslah kepada apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara lewat pengkhianatan itu. Ya, jadi seperti dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, ya, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita terima, apa yang kita telah dengar, apa yang telah kita pelajari, ya kita wajib lakukan itu. Ya, kita telah terima, pelajari, lihat, dengar apa yang Yesus lakukan. Marilah kita juga belajar untuk melakukannya sebagaimana yang telah Yesus lakukan, ya. Supaya apa? Sekali lagi, damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Ya kan, kita nggak mau hidupnya nggak damai sejahtera. Kita pasti mau hidup selalu damai sejahtera. Karena itu, mari kita pelajari, kita terima, kita dengar, dan kita lakukan apa yang telah Yesus lakukan. Ya. Terus yang ke-29. Ya, di sini tetap bersyukur. Ya, di sini ada satu frase bahasa Inggris, ya, kalau diterjemahkan gini, Yesus tahu kalau dia tuh akan mengalami pengkhianatan. Di malam dia di mana akan dikhianati oleh si Yudas, Yesus tetap mengambil roti dan mengucap syukur. Ya, jadi mari kita belajar seperti Yesus. Walaupun kita dikhianati, walaupun kita tahu, ya, orang menyakiti hati kita, ya, kita tetap mengucap syukur seperti Yesus yang bisa mengangkat roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ya. Terus yang terakhir, hati kita harus selalu siap ditegur dan taat pada perintah Tuhan. Ya. Jadi seperti Raja Daud dalam kitab Mazmur 51 pada saat dia mengeluhkan keluhan untuk minta ampun daripada Allah, dia bilang, jadikan aku tahir, hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi mari kita mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa, ya, kita butuh Tuhan untuk terus-menerus membuat hati kita tahir, sembuh, ya, dan memperbarui hati kita dengan roh yang teguh, ya, bukan roh yang mudah terbawa baperan, roh yang mudah terbawa emosi. Jadi kita mau belajar, kita mempunyai roh yang teguh karena apa?
karena Allah yang menyertai, karena Allah yang memampukan. Lalu yang berikut, taat pada perintah firman Tuhan. Seperti di dalam Amsal 13 ayat 13, dikatakan bahwa siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ya, jadi mari kita belajar taat ya. Karena apa? Di balik ketaatan, maka daging kita seperti tadi ya, daging yang mentah, kita tuh diproses, dikikis ya. Tentunya pada saat kita diproses, kita tidak akan menyukainya karena tidak enak ya. Namun mari kita percaya dengan iman bahwa pada akhirnya kita bisa berkata sambil tersenyum bahwa terima kasih Tuhan. Berkat didikanmu, aku tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Jani untuk firman-Nya. Kita ingin mengoyakkan jubah kita ingin telanjang di hadapan Tuhan, bahwa untuk Tuhan Yesus boleh menyembuhkan kita. Tetap dalam suasana doa, malam hari ini kita ingin mohon belas kasihan Tuhan boleh turun atas kita. Saya undang untuk tim doa Elsa untuk boleh mendoakan nanti teman-teman kita yang berbeban berat, atau dari teman-teman yang hadir kalau ingin menyampaikan doa ataupun ingin didoakan, boleh tulis di kolom chat. Kita ingin undang Tuhan Yesus, kita ingin telanjang di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan kita malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran. Terima kasih Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan,
Oh yara mase, oh yara yara, oh yama yama. Engkau Tuhan yang selalu ajaib, Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan. Kami selalu menyebut dengan hati kami, mulut kami dan pikiran kami, bahwa Engkau Allah yang ajaib bagi kami selamanya, Tuhan Yesus. Maka dengan itu Tuhan, kami saat ini membawa teman-teman kami yang ada di dalam pergumulan. Kami berdoa untuk kakak Agar Pina, Maya Bubun yang sedang sakit. Dan juga berdoa untuk ipar saya, ipar dari Titi Rahayu, yang sedang di ICU dan belum sadar, yang bernama Christophorus Tertiorto. Kami juga membawa Ibu Wulandari, di mana dia belum sembuh sakit hatinya terhadap suaminya, Tuhan. Kami meminta Engkau Allah yang ajaib, Tuhan, memampukan kami semua melewati hal ini. Dan kami memohon doa ini dengan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan kami membawa banyak teman-teman kami yang sakit corona, Tuhan, sakit COVID-19. Kami berdoa untuk Kurniawan Utama, untuk Yeni, Stephen, Stella, Suganda, Brian, untuk Willy Sukianto, Tuhan. Suyanti, Bapak Sudaryanto, untuk juga almarhum Romo Suherman, untuk kesembuhan dengan Bapak Edi Wahyono, Ibu Heni Gunawan, Ibu Lina Marlina, untuk Bapak Baharudin, untuk Pak Thomas Tio, untuk Papa dari Erik dan kakaknya, Tony Tio, Triwani S, Bapak Kunto Wibisono, Ibu Gina Anastasia, Kresnanto, Om Isin Tuhan yang malam hari ini dengan ambulan berkeliling-keliling Bandar Lampung dan belum mendapatkan rumah sakit Tuhan. Untuk Pak Heri Permadi yang sudah dipanggil Tuhan. Kami menyatukan semua permohonan yang begini banyak Tuhan Yesus. Ke dalam tangan belas kasih. Dan kami percaya, kami meminta pada Allah yang hidup. Turun tanganlah Tuhan untuk persoalan ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh meminta Tuhan. Untuk teman-teman kami yang sedang sakit ini. Juga teman-teman yang sedang dirawat. Juga bahkan yang sedang berkeliling-keliling mencari rumah sakit dan tidak bertemu dan tidak ada yang kosong Tuhan. Bantu kami semua, bantu orang-orang ini Tuhan Yesus. Kami mohon. Saat ini untuk semua saudara yang ada di Zoom ini, yang ingin secara langsung berdoa kepada Tuhan. Silakan unmute dan langsung berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak dari Cikerol Tuhan dan menantunya Tuhan Yesus. Berdoa bagi Jessica dan suaminya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau juga boleh jamah mereka berdua Tuhan. Untuk beroleh kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu yang kudus boleh menyembuhkan mereka. Setetes darah anak domba yang boleh menyembuhkan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Romo kami, Romo Kamelus Delelis Dajunha Projo yang saat ini berulang tahun hari ini Tuhan.
Ya Tuhan, damai sejahtera-Mu juga boleh melingkupi Romo, Kamel. Kau berikan kesehatan yang melimpah, terutama di masa-masa ini. Kau boleh berikan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Dan juga untuk semangat dalam pelayanannya Tuhan. Kau juga boleh bangkitkan senantiasa api Roh Kudus-Mu boleh menyala-nyala di dalam hatinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para jajaran dokter, suster, dan seluruh karyawan yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya mungkin mereka juga khawatir, begitu juga dengan keluarganya. Dampingi mereka selalu Tuhan, agar mereka boleh sehat, boleh membantu banyak orang-orang yang saat ini sedang tergeletak sakit Tuhan Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang terkena dampak akibat virus corona. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan mereka. Bagi mereka yang harus menutup usahanya Tuhan. Bagi mereka yang terkena potong gajinya Tuhan yang sangat besar. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan dengan segala kemuliaan dan kekayaan-Mu, Engkau mencukup-cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terutama untuk mereka yang bergumul benar-benar Tuhan. Yang berada dalam kebingungan bagaimana harus membayar kebutuhan bulanan mereka, termasuk uang sekolah, uang kuliah anak-anak mereka Tuhan. Kami percayakan Tuhan, sahabat kami, teman-teman kami yang mengalami pergumulan ini, Tuhan sertai, Tuhan tolong, karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan bahwa Engkau pasti menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat agar Pina Maya Bubun yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Kau juga boleh jamah agar Pina Maya Bubun dalam sakit penyakitnya Tuhan. Kau boleh berikan kekuatan dalam menjalani hari-harinya, sehingga dia tetap setia kepadamu dan memohon kesembuhan yang daripada-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kondisi pandemi ini sungguh membuat kami bingung. Kondisi ini membuat kami khawatir dan takut. Sebentar kami tertawa karena ada banyak berita lucu yang dibagikan oleh para sahabat dan teman. Sebentar kemudian kami menangis karena kami mendapat informasi saudara kami, teman kami, sahabat kami yang pergi meninggalkan. Hati kami tergoncang, terombang-ambing Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong jaga iman kami Tuhan Yesus. Tolong jaga iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Supaya pengharapan kami kepadamu tidak hilang. Dan jangan biarkan kami terbawa oleh keadaan dan situasi serta kondisi yang ada di sekitar kami. Kami tidak mampu Tuhan Yesus. Karena itu kami mohon, biarlah Allah Roh Kudus yang Engkau berikan di dalam hidup kami, boleh berkarya, membimbing kami dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau tahu batas kemampuan kami. Bapa, tolong setiap orang yang mengalami kebingungan dan kekhawatiran.
karena Engkau mati dan bangkit untuk kami, Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa setiap dari kami yang hadir pada malam hari ini, bahkan seluruh keluarga dan sahabat kami, pasti mendapat kekuatan yang baru dari-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga bersatu hati buat saudara kami, Kristoforus Tertiarto, yang saat ini masih belum sadar di ICU, Tuhan. Sekiranya namanya. Ya Tuhan, tangan kuat-Mu boleh memegangnya malam hari ini, Tuhan. Kami bersehati, Tuhan, bagi saudara kami, Kristoforus Tertiarto. Kiranya Tuhan, Kau boleh ambil setiap sakit penyakitnya, Tuhan. Kau boleh sembuhkan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan juga bagi keluarganya, Tuhan. Kau boleh berikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera baginya, Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Ya, kami juga berdoa bagi seseorang agar bisa memaafkan suami yang telah mengkhianatinya dan anak-anaknya. Tuhan, anak-Mu ini percaya Engkau menjaga dan memeliharanya, Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Seperti firman pada malam hari ini, pembalasan adalah dari hak-Mu. Tugas kami mendoakan mereka, Tuhan, supaya suami ini boleh kembali di jalan-Mu, Tuhan Yesus. Satukan mereka jikalau memang seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan. Boleh melingkupi keluarga mereka, boleh memulihkan hatinya, boleh melepaskan setiap kepahitan yang ada di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kesehatan dan kami juga menyerahkan saudara kami tercinta Bambang yang telah Kau panggil karena COVID. Dan Tuhan ampunilah segala dosa-dosanya. Berilah tempat yang terbaik untuknya. Dan berikanlah kesembuhan untuk Nian yang juga saat ini positif COVID Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan untuk Nian dan semua anak-anaknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa bagi anak-anak yang belum bisa ke sekolah ataupun mungkin merasa bosan di dalam rumah. Kiranya Tuhan, Kau boleh berikan penghiburan bagi anak-anak yang ada di dalam rumah mereka dalam sehari-hari. Dan bagi orang tua yang membesarkan, Kau tahu Tuhan, setiap kesibukan mungkin orang tuanya masih pergi bekerja, namun dari satu sisi juga mengajari anaknya untuk berkembang, daya tumbuh kembangnya bersekolah. Kau boleh berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang memiliki pergumulan ini Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kekuatan dan penghiburan senantiasa bagi mereka. Kami mohon. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan yang harus keluar rumah karena tuntutan pekerjaan mereka ataupun keperluan lainnya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau tolong jaga mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi benteng pertahanan, kota keselamatan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka benar-benar aman dalam genggaman tangan kasih-Mu, terhindar dari segala macam sakit penyakit, virus-virus maupun kuman-kuman dan bakteri atau apapun juga Tuhan, yang bukan berasal daripada-Mu. Jaga mereka selalu Tuhan dengan lapisan-lapisan pasukan malaikat-Mu Tuhan yang berjaga di sekeliling mereka. Biarlah mereka boleh merasa aman, sehat selalu.
karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menjaga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Ya Yesus. Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi PDKK Elsa Cikarang Tuhan. Seluruh tim dan umatnya, Engkau jaga Tuhan dalam pemeliharaanmu, agar sungguh-sungguh Tuhan, mereka semua boleh Kau pakai menjadi berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk membawa lebih banyak jiwa datang kepadamu. Berkati seluruh tim Tuhan, agar mereka selalu kompak, setia, rukun untuk mengupayakan yang terbaik, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah semakin banyak umat yang Kau kirimkan dan Kau percayakan kepada Elsa Cikarang, agar sungguh-sungguh Tuhan, hadirat-Mu, kasih-Mu boleh dirasakan oleh orang yang hadir di PDKK Elsa, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasa bertemu dengan Engkau, memperoleh kekuatan melalui setiap firman yang ditabur di PDKK Elsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami selalu dekat dengan Engkau dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Kami percaya asal di hati kami selalu mengusung cinta Tuhan bersama dengan Engkau. Kami akan selalu tenang, kami akan selalu nyaman Tuhan. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan, yang paling aman dari apapun Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, mari saat ini kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan untuk pengumuman, mungkin boleh dibantu Cik Yen. Rabu tanggal 21 Juli dibawakan oleh Romo Camelus de Lelis Dacunha PR pada pukul 19.30.
Kemudian persekutuan doa online masih tetap berjalan pada Rabu tanggal 28 Juli. Buka dulu topengmu temanya oleh Ibu Justisia Elisa Sagita. Panggilan VS Pengutusan 4 Agustus oleh Bapak Tony Chen. Kemudian pada Minggu 18 Juli jam 4 sampai jam setengah 7 ada Faith Over Fear, Iman Mengatasi Ketakutan oleh Mary Riana, gratis ya. Bener ya ini gratis ya? Nah, boleh ikut ya. Masih ada lagi Pak Paulus? Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ciyen. Terima kasih Bu Jani Mulyana untuk pelayanannya di tempat kami di PD KK Elsa Cikarang. Jauh dari BSD, tapi karena kita via online jadi semuanya mungkin. Terima kasih untuk waktunya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Jani dan keluarga. Mari kita tutup. Mungkin doa penutup saya boleh minta Kak Evri untuk bantu doa penutup. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadah persekutuan doa kita malam hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami masih boleh ada hingga hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami masih boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami, yang membuat kami boleh terus berharap dan percaya kepadamu. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih karena malam hari ini Engkau memberikan kami hati yang penuh cinta kasih kepada saudara-saudara kami, para sahabat kami, teman-teman kami, bahkan umat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami begitu banyak pergumulan. Dan kami boleh membawa mereka di dalam doa-doa kami malam hari ini kepadamu. Biarlah semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Berkenanlah pula Engkau mengabulkan setiap doa-doa dan permohonan kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas putri yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami, Bu Jani Mulyana. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hinaan, untuk setiap cemoohan, untuk setiap pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan negatif, bahkan pengkhianatan yang boleh masing-masing kami terima. Karena semua itu membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mencintai. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam hari ini. Jikalau kami sebentar lagi boleh pulang kembali untuk beristirahat, untuk melakukan aktivitas kami. Biarkan Engkau boleh menjaga setiap istirahat kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih boleh bergabung di Persekutuan Doa Elsa. Jangan pulang dulu, kita mau ada sesi foto bersama. Sebelumnya kita ingin akhiri Persekutuan Doa dengan lagu Betapa Hebat dari True Worshipper. Ya Allah yang berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertahta di dalam kemuliaan,
Mari kita puji Dia dengan kekuatannya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan ada misa bersama Romo Kamel. Jadi ajak teman-teman, keluarga kita, sama-sama kita misa bareng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sesi foto bersama.